Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Brasil baru-baru ini dikabarkan mengincar pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Federasi Sepak Bola Brasil sejatinya sudah meminati Don Carlo semenjak 2 tahun lalu. Sekarang, lepas catatan minor yang diperoleh Dorival Junior di kualifikasi Piala Dunia, minat itu kembali muncul. Bagi Ancelotti, menangani timnas akan menjadi tantangan baru. Namun, tantangan itu tidak akan terlalu sulit. Mengingat sedikit banyak, ia sudah mengenal skuad tim Samba. Lalu seperti apa kira-kira Brasil jika nanti benar-benar diracik Carlo Ancelotti? Sebelum menyimak, pastikan kalian sudah like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya. Karena akan ada video-video terupdate dan menarik setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Brasil adalah sebuah negara adidaya dalam hal sepak bola. Raihan 5 gelar Piala Dunia menjadi bukti bahwa tim Samba adalah salah satu yang terbaik di dunia. Namun suka atau tidak, Brasil sudah kehilangan tajinya. Setidaknya pasca keberhasilan menjuarai Piala Dunia 2002. Marwah Brasil sebagai tim juara perlahan mulai memudar. Di Piala Dunia, pencapaian negara Neymar ini paling mentok hanya sampai ke semifinal, yakni pada edisi 2014. Selain edisi tersebut, langkah Brasil selalu terhenti di babak perempat final. Banyak orang menilai kalau Brasil mulai kehilangan identitasnya. Ketergantungan pada 1-2 pemain pada akhirnya juga menjadi penyebab terbesar hilangnya jati diri Brasil. Jangankan di Piala Dunia, untuk bisa bersaing di kancah regional saja, Brasil terbilang masih kesulitan. Di Copa America, Brasil terakhir kali merengkuh gelar juara pada edisi 2019 atau sekitar 6 tahun yang lalu. Capaian terbaiknya dalam 5 tahun terakhir hanyalah merebut posisi runner-up, yakni pada edisi 2021. Seperti yang telah disinggung, Brasil seolah kehilangan identitasnya sebagai tim yang memiliki ciri khas Jogo Bonito. Sejumlah legenda Seleção pun mengakui bahwa Jogo Bonito sudah sepenuhnya hilang dalam tubuh Brasil. Beberapa legenda termasuk Ronaldinho bahkan sampai malu melihat Brasil yang sekarang, dan mengaku tidak lagi berminat menonton negaranya berlaga. Ekspor pemain besar-besaran klub-klub Brasil ke Eropa disebut-sebut menjadi biang kehancuran sepak bola Brasil itu sendiri. Alhasil, 3 pelatih termasuk caretaker yang menangani Brasil semenjak kepergian Tite pada 2022 gagal menunaikan tugasnya membangkitkan tim Samba. Dorival Junior menjadi nama terakhir dalam daftar pelatih tersebut dan namanya kini terancam akibat performa minor tim di kualifikasi Piala Dunia. Kepergian Tite dari kursi manajerial timnas Brasil mau tidak mau membuat Brasil harus mencari pengganti yang sepadan. Bukan perkara mudah menggantikan pria yang membawa Brasil menjuarai Copa America 2019. Apalagi pria bernama lengkap Adenor Leonardo Baggio itu adalah orang yang berhasil membangkitkan Brasil dari periode-periode sulit pasca Piala Dunia 2014. Berawal dari sinilah minat terhadap Carlo Ancelotti muncul. CBF, Federasi Sepak Bola Brasil, sudah mulai melakukan pendekatan terhadap Don Carlo pada tahun 2022. Namun, CBF belum berani mengambil langkah lebih lanjut, mengingat fokus Ancelotti saat itu masih pada Real Madrid. Memasuki tahun 2023, minat CBF pada Ancelotti makin menguat. Juru taktik berusia 65 tahun dinilai sebagai pelatih paling cocok melatih Brasil. Berkaca dari pengalaman, prestasi, serta hubungan dekatnya dengan para penggawa Seleção, seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Eder Militão yang juga merupakan penggawa Real Madrid. Kesepakatan informal kabarnya sempat tercapai pada tahun 2023 sebelum akhirnya Brasil harus mengubur mimpi mereka menggait Ancelotti untuk sementara. Seiring perpanjangan kontrak dari Real Madrid sampai dengan 2026 yang disepakati Don Carlo, Ancelotti batal bergabung. Namun pasca kekalahan 4-1 atas Argentina yang membuat posisi Brasil di kualifikasi Piala Dunia menjadi makin mengerikan, rumor ketertarikan pada Ancelotti kembali menguat.
CBF dikabarkan kembali melakukan pendekatan intens dengan harapan bisa menjadikan Ancelotti sebagai pelatih Brasil sebelum gelaran Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ancelotti sendiri sempat mengatakan bahwa ia belum mau meninggalkan Real Madrid. Namun pria Italia itu menegaskan kalau semua keputusan ada di tangan Presiden Florentino Perez. Yang jadi soal, belakangan santer kabar bahwa Madrid mengincar Xabi Alonso. Kedatangan mantan gelandang Los Blancos itu praktis akan membuat Ancelotti pergi. Kendati, sang Allenatore masih memiliki kontrak 1 tahun tersisa. Carlo Ancelotti adalah nama yang sudah sangat familiar di telinga pecinta sepak bola. 30 tahun lebih terjun di dunia kepelatihan, Don Carlo bisa dibilang sudah menamatkan dunia pelatih. Pelatih asal Italia ini memegang rekor sebagai salah satu pelatih dengan gelar juara terbanyak dunia. Memulai karir sebagai asisten pelatih timnas Italia pada 1993, Ancelotti sudah pernah mencicipi atmosfer berbagai kompetisi di benua biru. Italia, Inggris, Spanyol, bahkan hingga Prancis. Semua pernah dijajal pelatih yang semasa masih aktif bermain pernah memperkuat Milan dan AS Roma ini. Ancelotti tentunya tidak sekedar numpang melatih di 4 negara tersebut. Don Carlo sudah pernah mencicipi gelar juara di 4 negara tersebut. Ia menjuarai Ligue 1 Prancis bersama PSG, La Liga Spanyol bersama Real Madrid, Premier League Inggris bersama Chelsea, lalu Serie A Italia bersama Milan. Sebagai satu-satunya pelatih yang pernah menjuarai Liga Champions sebanyak 5 kali, satu hal yang belum pernah ia cicipi adalah kesempatan melatih tim nasional. Ancelotti sendiri merasa terhormat diminati negara sekelas Brasil, dan mungkin ini saatnya si pelatih yang ikonik dengan gerakan aslinya itu mengambil tantangan baru bersama Selecao. Tawaran yang sangat menarik, tapi saya tidak tahu apakah Brasil menginginkan saya untuk 2026. Saya sangat senang dengan perpanjangan kontrak ini. Ini tugas terakhir saya, tergantung prestasi kami. Saya akan melatih di sini sampai 2026, semoga sampai 2027 dan 2028. Kata Ancelotti menanggapi ketertarikan Brasil pada bulan Januari kemarin. Sebagai kampiun Piala Dunia 5 kali, Brasil tentu tidak sembarangan ketika mencari pelatih. Bukan sekedar kaliber top, tetapi kandidat-kandidat yang mereka cari adalah pelatih yang cocok dengan sistem permainan tim. Boleh dibilang, Ancelotti memenuhi semua kriteria itu. Secara prestasi, tidak ada yang meragukan kualitas seorang Don Carlo. Walau sering dicap miskin taktik, miskin-miskin begini, Ancelotti tidak miskin trofi. Tapi yang terpenting, mantan pelatih Everton dan Napoli juga punya gaya permainan yang rasanya pas buat Brasil. Brasil, kita tahu, mengedepankan sebuah filosofi yang bernama Jogo Bonito alias sepak bola indah. Jogo Bonito ini adalah sebuah filosofi yang lebih mengedepankan kreativitas serta teknik individu pemain. Tahu benang merahnya? Ya, filosofi seperti ini juga diterapkan Carlo Ancelotti di Real Madrid. Ketika banyak pelatih Eropa termasuk Pep Guardiola menekankan disiplin posisi, formasi dan taktik yang detail, Ancelotti simpel saja. Ia memberikan kebebasan trio Madrid, Vini, Mbappe, dan Rodrigo untuk berekspresi. Hasilnya, Trisula Madrid ini menjadi salah satu Trisula paling mematikan di Eropa. Kebetulan, 2 dari 3 ujung tombak Madrid juga merupakan ujung tombak Brasil. Kita juga tahu kalau Brasil punya Rafinha, salah satu pemain paling impresif di La Liga saat ini. Secara gaya main, Rafinha juga termasuk pemain kreatif. Sehingga secara komposisi, Ancelotti dihadapkan pada tim yang hampir mirip dengan Real Madrid. Menangani timnas adalah tantangan baru buat Don Carlo. Kendati demikian, kalau melihat prestasi di level klub, serta cara Ancelotti meracik strategi, seharusnya Brasil bukan tantangan yang menyulitkan untuknya. Jadi bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Cocokkah Ancelotti menangani timnas Brasil? Tulis opini kalian di kolom komentar ya.